Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, khususnya subscribers channel kami Lovely Holidays. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kepada teman-teman yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kami juga mendoakan semoga ibadah puasanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling terpenting saat ini adalah kita bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi saya hanya ingin sekedar memberikan opini saya dalam menyikapi pemberitaan yang lumayan viral saat ini, yaitu mengenai Bromo, ya. Nah, jadi kita lihat ya, banyak berseliweran di media sosial kita tentang keadaan atau viralnya berita-berita yang ada di Bromo saat ini. Jadi saya selaku pelaku pariwisata sebenarnya hanya sedikit menyayangkan ya. Mestinya keviralan Bromo ini itu viral karena keindahan, kehebatan daripada Bromo itu sendiri. Karena kita tahu Bromo merupakan salah satu destinasi pariwisata yang amat sangat luar biasa yang kita miliki di Indonesia. Saya sudah beberapa kali ke Bromo, saya tidak pernah bosan untuk mengunjungi atau melihat keindahan daripada Bromo. Nah, tetapi yang sangat kita sayangkan saat ini, bahwa kita mendengar berita, Bromo itu sekarang malah viral dengan berita-berita yang tidak mengenakan, tidak mengasihkan. Jadi bagi kami ini pelaku pariwisata, ini tentu bisa sedikit mencoreng nama baik Bromo itu sendiri. Terutama kepada wisatawan dari mancanegara. Mereka bisa berpikir atau beranggapan, kalau di kawasan daripada Bromo itu benar-benar tidak mereka menjaga bagaimana kelestarian alam, bagaimana kelestarian lingkungan dan semuanya, terutama juga dari segi keselamatan, safety dan yang lainnya. Jadi ini harus mendapat perhatian penting serius daripada instansi terkait untuk benar-benar memberikan katakanlah apa tindakan-tindakan nyata untuk kejadian ataupun hal-hal yang terjadi sekarang ini. Karena ini bukan tidak mungkin adanya kekecewaan nanti daripada calon wisatawan dari mancanegara ataupun dari dalam negeri, sehingga mereka katakanlah bisa sampai menunda ataupun membatalkan keinginan mereka untuk datang berwisata ke Bromo. Ini bukan hal sepele, kita pikir bukan hal sepele, karena mereka akan melihat ini sebuah bagaimana sebuah contohnya kawasan yang benar-benar dilindungi ternyata tidak aman. Ternyata di sana ada hal-hal yang jelas secara hukum maupun secara banyak katakanlah istilahnya hal-hal yang melanggar aturan-aturan maupun norma. Jadi ini harus benar-benar harus cepat mendapat tindakan yang nyata. Jadi tidak cukup hanya permintaan maaf atau penjelasan yang disampaikan oleh instansi atau pihak terkait di sana. Harus mengambil sebuah tindakan nyata. Siapa pelakunya? Itu harus betul-betul katakanlah dituntut secara hukum yang berlaku. Dan ini juga harus diberikan penerangan secara langsung kepada masyarakat internasional, sehingga masyarakat internasional akan mendengar atau melihat kalau keadaan seperti ini dan sudah normal. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, hal-hal yang sangat seperti ini sangat sensitif untuk wisatawan. Jadi kita tidak bisa beranggapan hanya begitu-begitu, tidak. Apalagi yang wisatawan dari mancanegara yang sangat sensitif dengan segala pemberitaan. Jadi ya kalau saya sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi, saya lebih menginginkan nama Bromo itu populer, viral, terkenal karena keindahannya, karena kecantikannya, daya tarik alamnya yang sangat luar biasa sekali, yang belum tentu dimiliki daerah atau negara manapun yang ada di dunia ini. Jadi kita telah memiliki sebuah keindahan dan anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa, harus benar-benar kita jaga. Kalaupun memang mungkin ada katakanlah peraturan-peraturan yang harus diikuti, baik itu pengunjung atau wisatawan atau siapa saja, berlakukan itu untuk semua pihak. Jangan untuk satu pihak, untuk semua pihak. Jadi semua pihak bisa betul-betul melihat peraturan-peraturan yang dilakukan di sana memang itu berlaku untuk semuanya. Sehingga kita akan merasa ada sebuah keadilan ataupun ada sebuah kenyamanan. Kalau memang ini daerah ini tidak bisa, semua tidak bisa. Yang menjadi masalah adalah sekarang ini yang jadi perbincangan viral di media sosial. Ini tidak boleh, tetapi di sana boleh.
Siapa yang melakukan itu? Siapa yang mengerjakan itu semua? Tentu tidak mungkin ada begitu saja. Tentu ada contohnya operation yang terjadi di sana untuk beberapa kurun waktu yang ada. Nah, jadi dari sudut pandang saya sebagai pelaku pariwisata, ini harus cepat diambil action oleh instansi terkaitnya cepat untuk yang pertama adalah menindak para pelaku ataupun peraturan atau siapa saja, baik itu contohnya pejabat-pejabat yang terlibat, itu harus diamankan dan harus diberikan tindakan sesuai hukum yang berlaku dan cepat juga memberikan informasi, baik itu melalui media sosial ataupun melalui publikasi yang resmi bahwa keadaan di sana sudah aman, tidak ada masalah, sehingga calon wisatawan, baik yang lokal, domestik, dari mancanegara, mereka akan artinya menjadikan Bromo menjadi tempat favorit yang akan mereka kunjungi. Jangan sampai nanti berbondong-bondong wisatawan tidak datang ke Bromo, itu akan tentu merugikan masyarakat itu sendiri, pelaku pariwisata, dan siapa saja yang terlibat. Jadi ini hanya sekedar opini saya untuk pemberitaan viral yang terjadi saat ini. Oke, Maruli Manik dari Lovely Holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.